Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah? Hari ini kita akan melanjutkan ke tema 6, pembelajaran 3, subtema 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantunglah cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Dengarkan cerita dari ustazah. Ada seorang peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak bebek dan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi, berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk menjadikan pupuk. Meski kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan yang sudah ustazah bacakan. Perhatikan gambar-gambar yang ada di layar. Ada ayam, sapi, bebek, dan kambing. Itu semua adalah hewan ternak yang para peternak sapi, kambing, bebek, dan ayam ingin hewannya berkualitas. Para peternak menginginkan kualitas hewan ternak yang baik. Nah, keahlian yang diperlukan peternak adalah mengetahui keadaan penyakit pada hewan ternak, mengetahui kesehatan pada hewan ternak, kualitas makanan yang akan diberikan pada hewan ternak, dan menyediakan tempat yang layak untuk hewan ternak. Selain peternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik. Ada mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol akan tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu, di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Perhatikan peta konsep berikut. Lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh subur adalah lingkungan yang memiliki komponen biotik dan abiotik yang baik dan cukup untuk tanaman tersebut. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang meliputi makhluk hidup.
Tanaman lain dan hewan tanah turut berpengaruh pada kesuburan tanaman. Lingkungan abiotik meliputi cahaya matahari, suhu, air, dan tanah. Tanah tergantung dari struktur dan tekstur, kandungan nutrisi. Nah, itu juga mempengaruhi pada tingkat kesuburan tanaman. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Seperti yang sudah kita pelajari, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Contohnya tumbuhan dan hewan. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Lingkungan daerah tempat kita tinggal memiliki potensi sumber daya alam yang khas dan membedakannya dari daerah lainnya. Potensi ini kemudian berpengaruh pada mata pencaharian atau pekerjaan penduduk. Daerah pegunungan, mata pencaharian perkebunan, peternakan, serta pertanian. Bentuk interaksi masyarakat dengan alam adalah bercocok tanam dan hasilnya mudah mendapatkan sayuran dan buah-buahan, kopi, karet, teh, dan lain-lain. Potensi sumber daya alam meliputi sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Berikutnya adalah daerah dataran rendah. Pekerjaan utama penduduk petani. Bentuk interaksi masyarakat dengan alam yaitu bercocok tanam dan hasilnya berupa padi, jagung, kedelai, kelapa sawit, tembakau, dan lain-lain. Daerah pantai, pekerjaan penduduknya adalah nelayan, petani garam, dan petambak ikan. Potensi sumber daya alam yang dihasilkan yaitu ikan, garam, pasir, dan lain-lain. Jenis mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitar tempat tinggalmu ada berbagai macam. Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan sesuai dengan lingkunganmu? Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan berguna bagi masyarakat di sekitarmu? Kemudian perhatikan puisi tersebut. Siapa yang tahu judulnya? Pengarangnya? Ada berapa bait di puisi tersebut? Setiap baitnya ada berapa baris? Kemudian apa maknanya? Serta apa rima yang terkandung dalam puisi tersebut? Puisi tersebut judulnya adalah Hidupku Penuh Warna, karya D. Caritas. Kemudian makna yang terkandung dalam puisi Hidupku Penuh Warna adalah tentang keanekaragaman kehidupan yang harus kita syukuri. Bait yang terdapat pada puisi Hidupku Penuh Warna terdapat 4 bait. Setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Rima pada masing-masing bait yaitu bait pertama, di belakangnya ada huruf H, ibaratkan A, baris keduanya H, diibaratkan A karena sama, baris ketiga A, diibaratkan B, baris keempat A, diibaratkan B. Jadi bait pertama A B B. Bait kedua rimanya adalah A B B A. Bait ketiga rimanya adalah A B A B.
Bait terakhir A, B, C, D.